Badan Reserse Kriminal Polri hari ini memeriksa dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh calon gubernur petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Bareskrim tidak hanya memeriksa mantan Bupati Belitung Timur itu, tapi juga memanggil beberapa saksi ahli terkait masalah bahasa, agama, dan hukum pidana. Ahok datang memenuhi panggilan Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan sejak pukul 8:30 pagi. Nah, jadi ada beberapa poin yang memang kita harus tajamkan, harus kita dalami, ya. Apa sih sebenarnya konteksnya dia melakukan perbuatan atau ucapan seperti itu? Itu harus kita tajamkan, ya. Supaya tidak ada nanti salah tafsir, karena apa yang dikatakan oleh si terlapor itu nanti akan kita pertanyakan kembali kepada ahli, ya. Ada beberapa pemeriksaan di sini terkait dengan peristiwanya seperti apa. Tentunya orang-orang yang ada di TKP, ya, dari berbagai sudut, ada yang di depan, samping, kiri, kanan, dan lain sebagainya. Kemudian pemeriksaan terhadap videonya sendiri secara forensik, digital forensik. Kemudian itu kita... Kami ajak Anda sekarang bergabung ke Mabes Polri. Sudah ada koresponden CNN Indonesia Silvano Hajid. Vano, Ahok apakah masih diperiksa dan siapa saja yang Anda lihat juga diperiksa hari ini di Mabes Polri? Putri, kalau misalnya kita tadi menghitung, Ahok datang sekitar pukul 8:30 sampai dengan hampir pukul 2:30 sore ini, sudah 6 jam, hampir 6 jam tepatnya Ahok masih diperiksa di Rupatama oleh Bareskrim. Dan saat ini walaupun mobil masih standby, mobil yang ditumpangi Ahok ini masih standby, dalam keadaan standby menunggu Basuki Cahayapurnama ini untuk keluar dari Rupatama, tetapi kita juga masih bertanya-tanya apakah status Ahok ini akan meningkat menjadi status lain. Tetapi untuk sementara waktu sampai saat ini statusnya masih sebagai terlapor. Sementara tadi sempat kita lihat karena pemeriksaan ini juga pada akhirnya dibuka untuk publik dan pihak eksternal juga bisa masuk untuk melihat jalannya pemeriksaan. Dalam hal ini adalah anggota DPR yang datang tadi, Trimedia, dan juga Junimart Girsang datang. Sementara dari DPRD DKI Jakarta ada Edi Prasetyo yang juga merupakan salah satu dari bagian tim sukses calon gubernur Ahok dan Jarot. Sementara tadi Trimedia dan juga Junimart Girsang sudah keluar dari ruang pemeriksaan, walaupun tidak ada sepatah kata pun dari mereka tentang jalannya pemeriksaan. Sementara jika kita bisa merunut, ada beberapa saksi yang dipanggil. Yang pertama ini terutama adalah yang paling krusial ketika publik menginginkan adanya keterbukaan dalam pemanggilan saksi atau pemilihan saksi yang benar-benar mewakili jalannya pemeriksaan ini. Yang pertama tadi sempat ada ahli digital forensik, juga ahli bahasa, dan ada ahli transkrip, ahli agama. Ini juga sudah dipanggil. Sementara jika kita tadi melihat ada 3 perwakilan yang sudah dipanggil. Yang pertama Ketua AMUI dan juga Imam Masjid Istiqlal, termasuk dari perwakilan Kementerian Agama, ini juga sudah dipanggil menjadi saksi untuk mempertajam hasil pemeriksaan yang dalam kasus ini adalah peraturannya jika Basuki Cahayapurnama bersedia untuk memperlihatkan atau membuka ke publik hasil pemeriksaannya ini, baru hasil pemeriksaan ini bisa dibuka ke publik. Sementara gelar perkara hingga saat ini kita masih belum mengetahui kapan akan dilakukan, tetapi jika mengingat ultimatum yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo dalam waktu 2 minggu, kasus ini harus pemeriksaan ini harus segera diselesaikan. Dari kita masih bisa melihat perkembangan gelar perkara ini, Putri. Baik, Vano, ada pemeriksaan saksi ahli yaitu Ketua MUI dan juga Imam Masjid Istiqlal. Apakah dilakukan di Mabes Polri atau di tempat lain? Pemeriksaan kedua saksi ini dilakukan di Bareskrim yang saat ini sementara waktu ada di KKP atau di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan ini pemeriksaan dilakukan secara parsial, artinya Ahok diperiksa di sini untuk menghindarkan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti kumpulnya massa anti Ahok yang datang untuk berdemo. Tetapi ketika kita melihat pemeriksaan Ahok memilih lokasi di Mabes Polri ini, yang saya lihat di sekitar Mabes Polri tidak ada konsentrasi massa yang mengarah pada tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Sementara tentang Buniani, ini cukup menarik ketika kita melihat kasusnya beberapa pekan lalu, bahwa Buniani termasuk salah satu orang yang cukup
berpengaruh dalam kasus penistaan agama, dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama. Ada statement dari polisi bahwa Buniani kemungkinan akan dipanggil jika diperlukan. Buniani sampai saat ini masih menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait pelaporan tentang pencemaran nama baik dan juga tentang pemotongan video yang dilakukan oleh Buniani sendiri terhadap ucapan Ahok di Pulau Seribu. Sementara berbicara tentang Pulau Seribu, tadi polisi juga mengungkapkan bahwa beberapa saksi juga dipanggil, saksi atau masyarakat di Pulau Seribu yang menjadi saksi langsung atau menjadi orang yang mendengar langsung Ahok berbicara demikian seperti yang terekam dalam video. Putri. Baik, terima kasih. Silvano Haji dari Mabes Polri, terima kasih.